Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama mahasiswa semester 6, Kadek Mega Satria Wira Pangestu dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Program Studi D3 Teknologi Otomotif kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kertas kerja wajib saya berjudul Rancang Bangun Alat Monitoring Tekanan Angin Ban pada Kendaraan Bermotor Angkutan Barang. Adapun yang melatar belakangnya ada 3 poin. Yang pertama, tekanan angin ban yang tidak sesuai standar akan menimbulkan dampak dan akibat yang cukup fatal bagi pengendara. Penyebab kecelakaan juga akibat dari tekanan angin yang tidak sesuai. Pengendara juga sulit untuk mengetahui tekanan angin ban secara langsung saat berkendara. Adapun dari latar belakang yang saya jelaskan tersebut, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang bangun alat yang dibuat, dan yang kedua, bagaimana monitoring tekanan angin ban dengan alat yang dibuat. Berikut merupakan batasan masalah yang dibatasi untuk penelitian ini. Yang pertama, untuk percobaannya sendiri menggunakan kendaraan Daihatsu Grand Max. Yang ban yang digunakan yaitu menggunakan ban radial. Percobaan juga dilakukan secara road test pada jalan aspal dan beton dengan masing-masing jalan tersebut divariasikan 3 beban, yaitu 0 kg, 855 kg, dan 1165 kg. Dengan rentang kecepatan waktu kendaraannya itu 30 sampai 50 km per jam dengan dilakukan selama 30 menit. Adapun tujuan dari penelitian ini ada dua, yang pertama membuat rancang bangun alat monitoring tekanan angin pada ban, dan yang kedua menganalisis percobaan monitoring tekanan angin pada ban. Berikut merupakan penelitian relevan. Terdapat 6 penelitian relevan yang saya gunakan pada penelitian ini. Yang menjadi pembedanya pada alat yang saya buat menggunakan Wemos Dewan Mini untuk kontrol di sensor dan ESP32 sebagai microcontroller. Output untuk menampilkan data hasil tekanan angin ban secara real time menggunakan head unit yang itu berupa OLED. Untuk kajiannya sendiri pada penelitian ini menggunakan metode ADDA serta untuk sensornya sendiri menggunakan MPX5700AP. Sudah saya jelaskan tadi juga metode yang saya gunakan yaitu model pengembangan ADDA. Jadi ADDA itu kepanjangan dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Baik, masuk ke tahap analis atau menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Ada dibagi menjadi dua, software dan hardware. Untuk software sendiri yaitu aplikasi yang saya gunakan untuk merancang penelitian ini, dan yang kedua hardware-nya yaitu berupa komponen-komponen utama seperti BMS Dewan Mini, ESP32, sensor, dan juga OLED atau LCD-nya. Masuk ke tahap desain. Di tahap desain ini juga ada beberapa desain yang saya buat untuk menunjang penelitian ini atau merancang penelitian ini, yaitu ada diagram blok. Diagram blok itu menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari alat yang saya buat. Untuk diagram wiring sendiri itu ada dua, ada diagram wiring output dan juga sensor. Jadi di output itu menjelaskan bagaimana menghubungkan antar komponen, yaitu diagram wiringnya dan juga untuk sensornya sendiri. Ada desain bentuk atau desain bentuk alat dibagi menjadi dua. Desain bentuk sensornya itu yang berada di pentil ban, dan yang kedua desain bentuknya itu berada di kabin kendaraan yang berupa head unitnya atau LCD OLED. Masuk ke tahap develop. Tahap develop ini yaitu perakitan alat. Jadi desain yang sudah kita buat tadi itu dirakit sedemikian rupa. Jadi pada tahap perakitan alat itu ada perakitan sensor, ada perakitan output, dan juga codingan. Di perakitan sensor sendiri itu sudah dijelaskan di PowerPoint yang saya tampilkan ini. Ada menggunakan 4 buah sensor, 4 buah WMOS 2 mini, 4 buah baterai, dan juga 4 buah modul charger baterai, serta komponen lainnya. Sehingga dirakit dulu, baru nanti ditaruh di box. Sama seperti tahap perakitan di sensor, di perakitan output pun juga sama, membutuhkan beberapa komponen seperti komponen LCD, komponen ESP32, baterai, itu masing-masing satu, dan juga 4 buah push button. Jadi sama untuk perakitannya dirakit dulu sebelum dimasukkan ke box alatnya. Gambarnya seperti yang sudah ditampilkan. Jadi untuk di pemrograman alat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pemrograman untuk sensor. Jadi untuk di sensor itu gunanya sebagai perintah menerima data tekanan ban dan mengirim data tersebut ke output alat dengan cara wireless atau komunikasi ESP32. Untuk pemrogramannya di output itu sebagai perintah menerima dan menampilkan data tekanan ban pada OLED. Baik ke tahap implementasi, yaitu mengimplementasikan apa yang sudah kita rancang, apa yang sudah kita rakit. Jadi ada beberapa tahapan yaitu instalasi. Jadi instalasi ini yaitu menginstalasi atau menaruh alat yang kita buat yaitu pada pentil ban dan juga di kabin kendaraan. Yang di pentil ban itu yaitu sensornya, yang di kabin kendaraan itu yaitu outputnya. Tahap selanjutnya eh, setelah instalasi yaitu tahap selanjutnya itu uji coba. Di uji coba sendiri, di uji coba ini juga
kita tuh menguji coba alat yang kita buat. Jadi itu untuk menyatakan apakah sensor dan mikrokontrolernya itu dapat mendeteksi serta mengolah data tekanan angin ban, lalu mengirim data tekanan angin ban ke output atau alatnya, dan juga dapat menampilkan data tekanan angin ban di output. Jadi ada tabel berbentuk seperti yang di PowerPoint dan juga beberapa dokumentasi. Kalibrasi. Jadi di tahap kalibrasi ini yaitu kita untuk mengetahui seberapa akurat alat yang kita buat. Jadi untuk hasil kalibrasi yang saya lakukan pada dibandingkan dengan alat manual yaitu tire pressure gauge itu rata-rata keakuratan itu mencapai 99,7% dengan nilai error terkecilnya itu 0,1%. Baik di tahap terakhir yaitu tahap evaluate atau tahap evaluasi. Jadi pada tahap evaluasi ini saya menggunakan kuesioner SUS. Untuk respondennya sendiri saya mengarah pada 20 sopir yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali atau KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali. Hasilnya sendiri itu mendapatkan nilai 87. Jadi kategori nilai 87 itu masuk ke kategori A yaitu sangat baik. Baik, masuk ke tahap percobaan alat. Jadi di tahap percobaan alat ini pada pada di layar menjelaskan itu di jalan aspal ada tiga grafik, grafik 0 kilogram, 855 kilogram dan 1155 kilogram. Pada percobaan jalan aspal ini temuan yang saya dapatkan yaitu pada jalan aspal menunjukkan beban 0 kilogram tekanan angin ban menunjukkan tekanan yang lebih stabil pada ban belakang kanan dan kiri akibat dari kendaraan yang belum dimuat beban dan tumpuan beban pada kendaraan berada pada ban depan kanan dan kiri. Hal tersebut berbanding dengan percobaan pada beban 855 kilogram dan 1105 kilogram yang menunjukkan tekanan angin yang fluktuasi pada ban belakang kanan dan kiri akibat beban yang dibuat pada kendaraan mengakibat beban bertumpu pada sumbu belakang kendaraan. Untuk di jalan beton sendiri ada tiga grafik juga sama seperti yang sebelumnya. Jadi untuk temuan yang di jalan beton itu bisa dilihat grafiknya itu fluktuasi atau naik turun. Ak- eh, Grafik tersebut tekanan angin tersebut bisa seperti itu karena akibat dari pengaruh permukaan jalan beton yang tidak rata dan juga beban yang dimuat oleh kendaraan pada jalan beton tersebut mengakibatkan tekanan angin bisa berubah-ubah atau tekanan angin naik. Jadi ada tahap juga perbandingan rata-rata percobaan dari aspal dan beton. Jadi dari keempat ban di percobaan sebelumnya saya ambil rata-ratanya lalu saya bandingkan. Jadi di percobaan di perbandingan rata-rata percobaan dari aspal dan beton ini ada tiga grafik 0 kilogram, 855 kilogram dan juga 1195 kilogram. Di perbandingan rata-rata percobaan jalan aspal dan beton menunjukkan bahwa tekanan angin ban dengan rata-rata tertinggi itu ditujukan pada ban belakang kanan dan kiri. Hal tersebut dipengaruhi akibat beban muatan yang dimuat kendaraan sehingga fokus dari beban tersebut berada di sumbu dua. Itulah mengakibatkan kenapa bisa dilihat untuk pada jalan beton tersebut dia tekanan anginnya lebih tinggi daripada jalan aspal karena di jalan beton tersebut dia ke permukaan jalannya itu tidak rata sehingga ketika kendaraan diberikan beban mengakibatkan distribusi tekanan angin banyak itu merata ke empat plan seperti itu. Yang saya dapatkan juga ada selisih percobaan. Jadi masing-masing dari percobaan antara di jalan aspal dan jalan beton dan tiga variasi ban tersebut saya mendapatkan selisih percobaan. Di sisi percobaan ini menunjukkan bahwa ban depan kanan pada beban 855 kg memiliki selisih tertinggi. Hal tersebut karena distribusi muatan khususnya pada jalan aspal tidak sepenuhnya merata ke seluruh sumbu kendaraan, sehingga tekanan angin ban depan tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan. Itulah mengakibatkan kenapa pada beban 855 kg itu mendapatkan selisih yang tertinggi. Hal ini berbeda dengan jalan beton yang permukaannya tidak rata, sehingga beban muatan 855 kg tetap terdistribusi hingga ke 4 ban. Jadi pada jalan beton tersebut, karena dia tidak rata permukaan jalannya, itulah mengakibatkan distribusi bebannya bisa sampai ke ban depan juga atau ke 4 ban. Berbeda dengan jalan aspal ketika dia diberikan beban, itu distribusi bebannya cuma fokusnya di sumbu kedua, akibat dia jalannya tuh rata, seperti itu. Baik dari selisih percobaan tersebut, saya mendapatkan rata-rata selisih percobaan. Di rata-rata sisi percobaan bisa dilihat pada ban depan kanan itu mendapatkan nilai yang tinggi. Selisih rata-rata percobaan menunjukkan pada ban depan lebih besar karena saat percobaan di jalan aspal, beban lebih banyak bertumpuk di ban belakang atau sumbu kedua.
sehingga tekanan ban depan atau sumbu satu itu lebih rendah. Sebaliknya, jika di jalan beton, beban lebih merata antara ban depan dan beban belakang karena permukaan jalan yang tidak rata, sehingga tekanan di semua ban cenderung lebih tinggi. Itulah mengapa rata-rata selisih percobaan itu yang didapat pada ban depan kanan itu lebih tinggi seperti itu. Baik, jadi kesimpulan yang saya dapat dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, rancang bangun alat yang dibuat dengan metode ADD ini dapat digunakan dengan baik dan eh, tidak ada hambatan sama sekali. Jadi dan juga alatnya ini setelah dikalibrasi itu dinyatakan mendapatkan persentase kalibrasi atau keakuratan mencapai 99,7% itu rata-ratanya. Dan juga untuk alat ini dapat dinyatakan layak digunakan ketika dia dinilai dengan 20 responden itu menghasilkan nilai 87 atau kategori sangat baik. Dan juga pada tahap percobaan alat dengan variasi yang sudah dijelaskan tadi di aspal dan beton dan juga tiga variasi beban muatan, itu disimpulkan bahwa alat dapat melakukan monitoring tekanan angin secara akurat dan real time. Untuk sarannya sendiri, pada penelitian saya itu, rancang bangun alat monitoring tekanan angin ban pada kendaraan bermotor angkutan barang masih perlu dikembangkan lagi seperti penambahan sistem output berupa peringatan melalui pesan terkirim dari aplikasi Telegram untuk tekanan angin yang tidak sesuai dan dapat ditampilkan pada smartphone. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian.